Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junisa. Saya akan menjelaskan sedikit tentang murabaha. Yang pertama, pengertian murabaha. Murabaha adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati, dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Dengan kata lain, murabaha merupakan akad jual beli atas suatu barang dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli. Setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya. Dasar syariah aplikasi murabah, Al-Quran dan hadis. Ada dua jenis murabah, yaitu murabah dengan pesanan dan murabah tanpa pesanan. Selanjutnya, rukun dan ketentuan akad murabah. Yang pertama, pelaku. Pelaku cakap hukum dan balik berakal dapat membedakan sehingga jual beli dengan orang gila menjadi tidak sah, sedangkan dengan anak kecil dianggap sah apabila seizin walinya. Yang kedua, objek jual beli harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, barang diperjualbelikan adalah barang halal. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diambil manfaatnya atau memiliki nilai dan bukan merupakan barang yang dilarang diperjualbelikan, misalnya jual beli barang yang kadaluarsa. Yang ketiga, barang tersebut dimiliki oleh penjual. Yang keempat, barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan dapat diidentifikasikan oleh pembeli sehingga tidak ada gharar atau ketidakpastian. Yang kelima, barang tersebut dapat diketahui kuantitas dan kualitasnya dengan jelas sehingga tidak ada gharar. Apabila suatu barang dapat dikuantifisir atau ditakar atau ditimbang, maka atas barang diperjualbelikan harus dikuantifisir terlebih dahulu agar tidak timbul ketidakpastian atau gharar. Yang keenam, harga barang tersebut jelas. Yang ketiga, ijab kabul. Pernyataan dan ekspresi saling ridha dan rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Apabila jual beli telah dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat, maka kepemilikannya, pembayaran dan pemanfaatan atas barang yang diperjualbelikan menjadi halal. Demikian sebaliknya. Selanjutnya, pelaku akuntansi terhadap akad murabah. Yang pertama, pada saat perolehan diakui sebagai persediaan pengukuran aset murabah setelah peroleh awal sebagai berikut. Yang pertama, jika aset murabah bersifat mengikat, nilai sebesar biaya perolehan, dan jika terjadi penurunan nilai sebelum diserahkan ke nasabah, maka diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset murabah. Yang kedua, jika aset murabah bersifat tanpa pesanan atau tidak mengikat, dinilai sebesar biaya perolehan atau nilai realisasi neto, mana yang lebih rendah, dan jika nilai realisasi neto lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diikuti dengan kerugian. Selanjutnya, diskon pembelian aset murabah diakui sebagai yang pertama, mengurang biaya perolehan aset murabah jika terjadi sebelum akad. Yang kedua, liabilitas kepada pembeli jika terjadi setelah akad dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli. Tambahan keuntungan murabah jika terjadi setelah akad dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak penjual. Atau yang keempat, pendapatan operasional lain jika terjadi setelah akad dan tidak diperjanjikan dalam akad. Selanjutnya, penyajian akad murabah dalam laporan keuangan. Yang pertama, piutang murabah disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Yang kedua, margin murabah, tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang murabah, disisihkan liabilitas. Yang ketiga, beban murabah, tangguhan disajikan sebagai pengurang utang murabah. Yang keempat, pembiayaan murabah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aktiva non kas kepada pengelola dana. Yang kelima, pembiayaan mudarabah
yang diberikan secara bertahap diakui pada setiap pembayaran penyerahan. Yang keenam, pembiayaan mudharabah dalam bentuk kas diukur sejumlah uang yang diberikan bank pada saat pembayaran. Yang ketujuh, pembiayaan mudharabah dalam bentuk aktiva non-kas. Yang kedelapan, beban yang terjadi sehubungan dengan mudharabah tidak dapat diakui sebagai bagian pembayaran mudharabah kecuali telah disepakati bersama. Yang kesembilan, apabila pembiayaan mudharabah melewati satu periode pelaporan. Sekian hasil pemaparan saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.